Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya akan membuat salah satu menu sederhana namun lezat, yaitu sambal tempe penyet kemangi. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 papan tempe ukuran sedang. Kemudian tempenya saya potong menjadi 3 bagian seperti ini ya. Setelah selesai dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Untuk bahan sambalnya ada 4 buah bawang merah, 2 siung bawang putih. Bawang putih dan bawang merahnya kita potong kecil-kecil seperti ini, supaya saat nanti digoreng bisa matang sempurna. 5 buah cabai merah keriting, potong kecil-kecil. 12 buah cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijaunya ini cukup disayat seperti ini ya teman-teman, supaya tidak meletup-letup saat nanti digoreng. 7 buah cabai rawit merah, ini juga sama ya, cabai rawit merahnya kita sayat seperti ini. Oke, untuk bahan sambalnya ini sudah siap. Selanjutnya ada kemangi. Untuk kemanginya secukupnya ya teman-teman, sesuaikan porsi saja. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe yang sudah kita potong-potong tadi. Goreng tempe sampai matang, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, tempenya sudah matang. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita masukkan bahan sambalnya. Yang pertama kita masukkan bawang putih dan bawang merah. Goreng bawang putih dan bawang merahnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan semua cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah. Goreng kembali sampai cabainya layu. Untuk menggorengnya ini gunakan api sedang ya teman-teman. Setelah cabenya layu, sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya semua bahan sambal yang sudah kita goreng tadi tuangkan di cobek. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita ulek semua bahan sambalnya ini sampai benar-benar halus. Untuk tekstur sambalnya seperti ini ya teman-teman, agak kasar atau sesuai selera, boleh lebih halus lagi. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian kita ulek kembali. Setelah rasa sambalnya sudah pas, sekarang kita tuangkan tempe yang sudah kita goreng tadi, kemudian kita penyet seperti ini ya. Kita aduk sampai tercampur rata sama sambal. Terakhir kita tambahkan daun kemangi segar, kemudian kita aduk kembali sampai tercampur merata. Aroma kemangi yang khas akan menambah cita rasa masakan ini. Dan ini hasilnya, sambal tempe penyet kemangi siap untuk disajikan. Hari ini kita memasak salah satu hidangan khas Indonesia yang super lezat dan mudah dibuat. Tentunya bikin boros nasi, yaitu sambal tempe. Bahan-bahan yang kita gunakan ada tempe. Untuk tempenya ini kita gunakan setengah papan saja. Beratnya kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita kupas tempe dan kemudian kita potong-potong tempenya. Untuk memotong tempenya ini kecil-kecil saja atau sesuai selera teman-teman. Boleh agak besar, boleh seperti kita ini, potong kotak kecil-kecil. Setelah selesai dipotong-potong, boleh kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bahan sambalnya ada 2 genggam cabai rawit. Untuk cabai rawitnya ini 2 macam, cabai rawit deso dan juga cabai rawit merah. Sebelumnya cabainya ini sudah kita rebus terlebih dahulu.
1 genggam cabai merah keriting, ini juga sama ya, sudah kita rebus terlebih dahulu ataupun dikukus juga boleh. 3 buah tomat ukuran kecil yang telah kita buang bagian isinya dan sama juga sudah kita rebus. Selanjutnya kita siapkan cobek. Kemudian kita tuangkan semua bahan sambalnya, ada cabai rawit, cabai merah keriting dan juga tomat. Tambahkan setengah sendok teh terasi. Kemudian kita ulek sampai sambalnya benar-benar halus atau teksturnya agak kasar, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke teman-teman, seperti ini ya hasil sambalnya yang sudah kita ulek, teksturnya agak kasar. Selanjutnya untuk bumbu irisnya ada 7 buah bawang merah, iris tipis-tipis, kemudian nanti kita cincang kasar. 5 siung bawang putih, ini juga sama ya, kita iris tipis-tipis terlebih dahulu, kemudian nanti dicincang kasar. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe yang sudah kita potong-potong tadi semuanya. Goreng tempe sampai kering, warnanya kuning kecoklatan. Kira-kira seperti ini ya. Tempenya sudah matang, warnanya kuning kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, boleh dikurangi minyaknya kalau kebanyakan. Kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita cincang tadi. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bawang merah dan bawang putihnya sudah layu. Kemudian kita masukkan sambal yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Tumis sampai sambalnya ini matang atau kadar airnya berkurang. Kira-kira seperti ini ya, sambalnya sudah mengeluarkan minyak, tandanya sambal sudah. Supaya tekstur sambalnya tidak terlalu kering, tambahkan air secukupnya, kurang lebih 100 ml. Kemudian kita aduk-aduk. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak kembali sampai kuahnya menyusut dan sambalnya mengeluarkan minyak. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi semuanya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, kita tambahkan lagi sedikit garam dan juga gula pasir supaya lebih sedap. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke teman-teman, seperti ini ya, sambalnya sudah mulai mengeluarkan minyak, tandanya sambal sudah matang. Jangan takut banyak minyak kalau masak sambal, karena kalau minyaknya banyak seperti ini rasanya itu lebih sedap. Dan ini hasilnya, sambal tempe sudah matang, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Rasanya sudah pas, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Sambal tempe siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan telur bulat, rasanya sangat lezat. Menu telur seperti inilah yang bikin makan tambah nikmat.
Bahan-bahan yang kita gunakan ada 7 butir telur ayam yang telah saya rebus dan sudah saya kupas seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan telur puyuh, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian telurnya akan saya sayat seperti ini ya, supaya saat nanti digoreng tidak meletup-letup. Lakukan ke semua telur sampai selesai. Setelah semua selesai, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan sambalnya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 100 gram cabai merah keriting, 12 buah cabai rawit merah. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau mau lebih pedas lagi boleh ditambah. Kemudian 1 buah tomat matang. Untuk semua bahan sambalnya ini akan kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Untuk cabai rawit merahnya cukup disayat saja seperti ini teman-teman, supaya nanti saat digoreng tidak meletup-letup. Tomatnya potong sesuai selera saja. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Selanjutnya kita akan menggoreng semua bahan sambalnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Kemudian setelah minyak yang panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita potong-potong tadi. Goreng bawang putih dan bawang merah sampai layu. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, baru menyusul kita masukkan cabai dan juga tomat. Aduk-aduk supaya matangnya merata. Goreng cabai dan tomatnya sampai empuk ya, sampai matang. Kalau mau lebih cepat boleh ditutup wajannya. Oke, kira-kira seperti ini. Cabenya sudah matang, tomatnya sudah empuk, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tuang di cobek. Tambahkan setengah sendok teh terasi, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita ulek sampai sambalnya benar-benar halus. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman hasil sambalnya yang telah kita ulek. Selanjutnya masih di wajan yang sama, panaskan saja minyaknya, kemudian kita masukkan telur yang telah kita kupas tadi. Goreng telur sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan, kira-kira seperti ini. Setelah telurnya berkulit, kita masukkan sambal yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Supaya tekstur sambalnya tidak kering, kita tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita masak sambelan telur ini sampai kuahnya menyusut dan keluar minyaknya, kira-kira seperti ini ya. Ini kuahnya sudah menyusut dan minyaknya sudah mulai keluar. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya telur sambal bulat sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji.
Sambal telur bulat siap untuk disajikan. Di video kali ini, kita akan berbagi resep sambal pete Cina yang lezat dan pedas. Untuk bahan-bahannya ini ada 200 gram pete Cina atau lam toro atau melandingan yang sudah saya bersihkan. Selanjutnya ini saya menggunakan udang rebon atau udang kering yang sudah saya cuci dan hilangkan rasa asinnya. Atau teman-teman kalau tidak suka bisa di skip ya, atau diganti dengan tempe juga bisa, sesuai selera teman-teman saja. Kemudian ini ada cabai merah keriting kurang lebih 15 buah yang sudah saya rebus, dan juga tomat, cabai rawit yang seperti ini juga sudah saya rebus semua ya. Beri setengah sendok teh terasi. Oke, selanjutnya haluskan semua bahan sambalnya. Teman-teman juga bisa menghaluskan menggunakan blender sesuai selera teman-teman saja ya. Uleknya sampai halus seperti ini. Bahan selanjutnya ada bawang merah, iris tipis-tipis. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi ya. Setelah selesai diiris, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada bawang putih, iris tipis-tipis juga. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja masukkan udang rebon yang sudah dicuci bersih tadi. Goreng sampai kuning keemasan atau kering. Ini saya masih punya sisa teri, jadi saya tambahkan sekalian ya. Nah, tingkat kematangannya kira-kira seperti ini ya, warnanya agak kecoklatan. Boleh langsung saja diangkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Aduk-aduk, tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya layu. Oke, setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan pete Cina atau lam toronya. Tumis pete Cina sampai layu. Setelah pete Cinanya layu, masukkan sambal yang sudah dihaluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Setelah tercampur merata, masukkan air. Ini airnya saya koretin dicoba yang buat menghaluskan cabai tadi ya. Eman-eman masih ada sisa sambalnya. Kemudian aduk-aduk lagi. Oke, selanjutnya tambahkan garam, penyedap rasa, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, dan juga gula. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah airnya agak menyusut, masukkan udang rebon yang sudah digoreng tadi. Lalu aduk-aduk lagi. Udang rebonnya dimasukkan belakangan saja agar nanti saat disajikan masih renyah dan kriuk. Masak sampai airnya menyusut dan matang. Oke teman-teman, jangan lupa koreksi rasa, jika ada yang kurang bisa ditambahkan.
Nah, kira-kira seperti ini airnya sudah menyusut, tandanya sambal pete cinanya sudah matang. Sudah saya koreksi, rasanya sudah pas, pedas, gurih, agak ada manisnya sedikit, sedap banget. Sambal pete Cina siap untuk disajikan, langsung saja pindah ke piring saji. Hari ini saya memasak olahan sambal, rasanya sangat lezat. Makan sama sambal ini bikin nambah terus, yaitu sambal bawang. Cocok untuk pendamping nasi putih anget-anget, lauknya tempe goreng atau telur sudah sangat enak pol. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 25 buah cabai rawit merah. Kemudian cabenya kita sayat saja seperti ini ya, supaya tidak meletup-letup saat nanti digoreng. 5 buah cabai hijau keriting. Untuk cabai hijau keritingnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, bisa diganti cabai rawit hijau. 20 buah bawang merah ukuran yang kecil. Untuk bawang merah yang ukurannya agak besar, saya belah menjadi 2 bagian ya, supaya nanti saat digoreng matangnya cepat. Satu siung bawang putih. Bawang putihnya saya sayat ya seperti ini. Oke, ini bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap menggoreng semua bahan sambalnya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah. Goreng bawang putih dan bawang merahnya sampai layu. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Oke, setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan cabai. Aduk-aduk supaya matangnya merata. Untuk menggoreng cabenya cukup sampai layu saja ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini ya. Sudah matang semuanya. Boleh kita angkat dan tiriskan. Kemudian cabenya kita tuang di cobek. Untuk bawang merah dan bawang putihnya nanti menyusul ya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya. Kalau teman-teman menggunakan Royco atau Masako tidak perlu ditambahkan garam. Sepucuk sendok teh gula pasir. Kemudian kita ulek. Untuk tekstur cabenya cukup seperti ini saja ya, teksturnya agak kasar. Masukkan bawang putih yang telah kita goreng tadi, kemudian kita haluskan sampai benar-benar halus. Setelah bawang putihnya halus, baru kemudian kita masukkan bawang merahnya. Untuk menghaluskan bawang merahnya ini cukup ditekan-tekan saja seperti ini ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini hasil sambalnya, teksturnya masih agak kasar. Setelah selesai kita menghaluskannya, boleh kita bersihkan sambal yang menempel di ulekannya. Selanjutnya kita panaskan minyak bekas menggoreng semua bahan sambalnya tadi. Kemudian kita tuangkan di atas sambal yang telah kita haluskan tadi. Untuk proses penyiraman sambal ini wajib ya teman-teman, harus supaya rasanya itu lebih nendang dan gurih.
Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Bawang sudah matang, rasanya sudah pas, siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak sambal yang sangat lezat, simple dan awet, yaitu sambal pete. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 100 gram pete yang telah kita kupas dan sudah dicuci bersih. Untuk petenya bebas ya teman-teman, semakin banyak petenya akan semakin enak. Kemudian petenya akan saya belah menjadi 2 bagian seperti ini. Kalau mau dipotong kecil-kecil juga boleh ya teman-teman, sesuaikan selera saja. Setelah selesai dibelah, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada 50 gram cabai merah keriting. Kita potong-potong seperti ini ya, agar saat nanti digoreng tidak meletup-letup. 15 gram cabai rawit merah. Kalau teman-teman suka pedas, cabai rawit merahnya boleh ditambah ya. Kalau tidak suka pedas, boleh dikurangi. Kemudian cabai rawitnya kita potong tapi tidak patah, cukup dilukai saja agar saat nanti digoreng tidak meletup-letup. 6 buah bawang merah kita potong-potong juga ya, sama semuanya bahannya dipotong-potong agar saat nanti digoreng matangnya cepat. 4 siung bawang putih dipotong-potong juga. 1 buah tomat yang matang. Saya potong menjadi 6 bagian. Semua bahannya sudah siap, selesai dipotong-potong. Selanjutnya kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan cabai merah keriting dan cabai rawit merahnya terlebih dahulu. Goreng cabenya sebentar saja sampai agak layu. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih, juga tomat. Kemudian aduk-aduk, goreng semuanya sampai layu. Oke, semuanya sudah layu, aromanya juga sudah harum ya dari bawang merah dan bawang putihnya. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita pindahkan di cobek, atau teman-teman boleh juga menghaluskan menggunakan blender ya, tidak harus cobek, sesuaikan selera saja. Beri setengah sendok teh terasi matang, kemudian kita ulek. Oke, ini hasilnya setelah kita ulek. Teksturnya agak kasar ya. Langkah selanjutnya kita menggoreng sambalnya, masih di wajan yang sama. Minyaknya panas, kita masukkan pete semuanya ya. Aduk-aduk, goreng petenya sampai agak layu. Selanjutnya masukkan sambal yang telah kita haluskan tadi semuanya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Ini tipsnya ya teman-teman, agar sambalnya awet. Usahakan minyaknya agak banyak ya. Beri setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasanya sesuai selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Untuk gulanya boleh menggunakan gula merah ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Lalu goreng sambalnya sampai matang. Mumpung pete lagi murah, teman-teman bisa masaknya yang banyak sekalian ya, buat stok.
Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah sambal pete sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Oke, itulah tadi resep sambal pete ala Ruka masak. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Hari ini kita membuat salah satu sambal khas yang selalu jadi favorit di meja makan. Enak banget, bikin nambah nasi terus, yaitu sambal terasi mentah. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 12 buah cabai rawit merah, 12 buah cabai rawit hijau, 5 buah cabai merah keriting, 3 buah bawang merah, 50 gram tomat. Untuk tomatnya ini usahakan pilih yang kecil seperti ini ya teman-teman. Kalau di tempatku namanya tomat cherry, supaya rasanya lebih gurih dan sedap. Selanjutnya untuk semua bahan sambalnya akan kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di cobek. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh terasi yang sudah dibakar. Selanjutnya kita ulek sampai agak halus, tapi tidak perlu terlalu lembut karena kita mau teksturnya tetap terasa. Untuk cabai yang digunakan ini sesuaikan porsi teman-teman ya. Kalau mau lebih pedas boleh ditambah cabai rawitnya. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, teksturnya masih agak kasar. Selanjutnya kita masukkan tomat. Kemudian kita ulek kembali sampai semuanya tercampur rata. Ulek tomatnya pelan-pelan saja ya teman-teman, supaya tidak muncrat. Aroma terasi bakarnya ini benar-benar harum banget teman-teman. Aromanya sangat keluar. Apalagi nanti kalau ditambahkan perasan air jeruk limau, tambah mantap banget. Setelah tomatnya sudah tercampur merata seperti ini, jangan lupa koreksi rasa. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan kurang gurih, kita tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian kita ulek kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur merata, selanjutnya beri perasan air jeruk limau di atas sambal untuk memberikan rasa segar. Jeruk limaunya ini kita gunakan 2 buah. Kalau teman-teman mau lebih agak asam lagi, boleh ya menggunakan 3 atau 4 buah jeruk limau. Kemudian kita aduk rata seperti ini. Sambal terasi mentah siap untuk disajikan.